Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Auditing 2 yang beranggotakan Hasna Latifunisa NPM 2010101069, Tesalonika Mutiara Indah NPM 2010101073, dan Yuliana NPM 2010101078 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengauditan siklus pengeluaran. Tujuan audit siklus pengeluaran adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pengeluaran. Tujuan audit ditentukan berdasar atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Kelima kategori asersi laporan keuangan tersebut antara lain, yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, auditor menekankan pada apakah seluruh saldo utang, dagang, dan aktiva tetap benar-benar eksis atau pada tanggal neraca. Di samping itu, asersi ini juga menekankan pada apakah seluruh transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan rekaan manajemen semata. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Berkaitan dengan asersi hak dan kewajiban, auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas aktiva tetap dan apakah perusahaan mempunyai kewajiban yang sah atas hutang dagang. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi penilaian dan pengalokasian, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo biaya, utang dagang, dan aktiva tetap telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi tersebut di atas, auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Materialitas. Transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran ini seringkali lebih mempengaruhi laporan keuangan daripada kombinasi berbagai siklus lainnya. Kesalahan dalam membedakan pengeluaran untuk aktiva dan pengeluaran sebagai biaya akan menyebabkan laporan keuangan salah saji material. Berbagai rekening seperti persediaan, properti, aktiva tetap, peralatan, dan sejumlah biaya utama dapat material secara individual. Auditor berusaha mencari untuk mencapai tingkat risiko yang lebih mudah karena transaksi dalam siklus pengeluaran yang merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan. Resiko bawaan. Dalam menaksir resiko bawaan, perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi asersi. 1. Tekanan untuk menyatakan lebih rendah atau understate beban operasional untuk menampakkan target laba yang telah ditentukan, padahal dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Yang kedua, tekanan untuk menyatakan lebih rendah besarnya utang dagang untuk menunjukkan kinerja modal kerja yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pengeluaran. Yang pertama, volume transaksinya tinggi. Yang kedua, pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. Yang ketiga, pembelian aset yang tak perlu. Yang keempat, masalah akuntansi yang berkembang, misalnya apakah kos atau harga perolehan dikapitalisasi atau dianggap biaya. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Strategi audit. Karena tingginya risiko bawaan siklus pengeluaran menyebabkan banyak perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus pengeluaran untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Prioritas ini signifikan dilakukan untuk mengurangi risiko pengendalian asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus pengeluaran. Logika dari pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian intern klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji yang ada, maka auditor juga perlu untuk menguji kelayakan tersebut. Jika dalam perusahaan terdapat struktur pengendalian internal yang lemah, maka auditor akan melakukan penyajian yang terlalu rendah atas hutang.
sehingga pengujian yang lebih mendalam dari detail utang ini sangat diperlukan. Kemudian, tingkat efektivitas pengendalian yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengujian berkaitan dengan risiko yang ada. Selain itu, faktor lain dalam pemilihan strategi audit adalah pertimbangan dari cost-benefit. Auditor perlu membandingkan biaya untuk melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh dengan berkurangnya pengujian substantif akibat pengujian pengendalian tersebut. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adanya audit pengeluaran kas digunakan untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Kami harap dengan adanya presentasi ini kita semua dapat bisa mengaplikasikan ilmu di dunia kerja nanti. Sekian, terima kasih.